Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi terkejut juga, kok tidak berapa lagi jamaah yang saya kenal. Ada yang sudah, dari NA. Oh ya, makanya alhamdulillah sudah bertambah kader. Saya mohon maaf, tadi pun mau ke sini terlambat juga. Ada 3 kegiatan yang saya buka di Umri. Jadi seharusnya berangkat jam 10, akhirnya baru mereka lepaskan saya jam 11. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pengajian ini. Dan kemarin kita ngaji di kelas, sekarang sudah di masjid. Semoga apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Dan memang satu hal ibu sekalian yang perlu kita ingat bersama untuk pesan kepada kita semua. Dan ini pernah kita sampaikan dulu bahwa andaikan kita tahu betapa cepat orang akan melupakan kita setelah kita tidak lagi di sini, maka niscaya kita tidak akan mau berbuat untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setelah kita meninggal, 5 tahun kemarin pun kita nggak ingat lagi. 10 tahun lagi kita nggak ingat. Maka rugi kalau seandainya kita melakukan sesuatu itu adalah dalam rangka untuk pengakuan atau diakui oleh orang. Atau dalam rangka untuk mendapatkan bahasa sekarang apa namanya? Validasi, apa namanya? Eksistensi. Mendapatkan pengakuan orang. Kalau bahasa sekarang namanya validasi, pembenaran. Ya. Rugi sekali karena suatu saat orang yang kita minta pengakuan itu pun juga hilang. Maksudnya juga sama dengan kita, akan pergi juga. Maka satu hal yang kita jaga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini itu betul-betul besok kita terima, ya. Kita terima dengan baik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, di jam saya jam 15 berapa nih? 14.53, sementara asar itu jam 15 lewat 20 atau berapa gitu. Waktu ini dia seperti dulu Bu ya, masih ada lagi setelah asar. Biasanya enggak. Oh ya, oke. Berarti kita manfaatkan menjelang asar ini. Oke, baik. Kita lanjut saja. Saya ingin nggak tahu dulu sampai mana saya ngaji di sini. Ya, baru 2 tahun setengah nggak ke sini. Saya akan coba mengulang sebuah kaidah dalam beramal. Mudah-mudahan ini tidak terlalu berat lah, ya. Saya akan baca saja. Kalau untuk bertanya nanti, ya. Al-Qa'idatut Tasi'ah Asyrah. Kaidah yang ke-19. Kok tiba-tiba 19? Satunya belum ya. Karena ini yang saya anggap yang paling relevan dan cocok dalam waktu yang singkat. Kaidahnya itu adalah makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Salah satu kelebihan bahasa Arab itu bahasanya indah. Sastranya tinggi. Maka para ulama menyusun kaidah pun mengikuti keindahan bahasa itu. Seperti makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Artinya adalah sebuah perbuatan, sebuah aktivitas, sebuah amal itu akan apabila banyak energi yang kita keluarkan, banyak pengorbanan yang kita keluarkan, kana aktsara fadlan, maka akan banyak juga keuntungannya.
Jadi sebuah amal, terutama ibadah, semakin kuat pengorbanan yang kita lakukan, maka pahalanya semakin besar. Mana yang lebih besar pahala? Orang yang sedekah 1 juta, padahal duitnya cuma 1 juta, 2 juta, daripada sedekah 500 juta, padahal duitnya 5 miliar. Saya ulangi, atau diperkecil lah, jangan usah miliar-miliar gitu ya. Mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang punya duit 100 ribu, lalu dia sedekah 50 ribu. Daripada orang sedekah 500, duitnya 5 juta. 50 ribu, berani dia mengeluarkan 50 ribu, padahal duitnya hanya 100 ribu. Itu malah yang lebih berat mengeluarkan itu. Berat mengeluarkan separuh gitu ya. Ya, maka semakin sulit sebuah amal itu kita lakukan, pahalanya semakin besar. Kenapa jihad itu pahalanya besar? Karena itu yang paling tinggi perbuatan atau amalan yang paling berat. Karena tawaran di situ apa namanya? Bukan tawaran, taruhannya itu adalah nyawa. Maka mana yang lebih besar pahala sholat duha daripada tahajud? Kenapa? Karena susah mengerjakannya. Amalan malam hari itu lebih berat daripada amalan siang hari. Maka salah satu ciri atau orang yang besok itu mendapat pahala yang sangat besar yaitu ketika mereka isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu walaupun di tengah dingin. Maka semakin besar energi yang kita lakukan, maka semakin besar pahalanya. Kajian kita tidak di situ. Kajian kita ternyata dalam Islam itu ada amalan yang justru yang sedikit itu yang pahalanya besar. Saya ulangi, kaidah umumnya semakin berat yang kita kerjakan itu, maka pahalanya semakin besar. Tetapi rupanya ada justru bukan karena berat amalan itu yang kita lakukan, tapi karena ringannya. Nah, ini yang kita kaji. Kalau yang tadi itu kan normal ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia katakan di sini al-qasru afdalu minal itmam bisyartihi. Ada yang tahu artinya? Salat qasar di dalam perjalanan itu lebih besar pahalanya atau lebih bagus daripada minal itmam, daripada menyempurnakan. Kalau kita musafir, salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita adalah jamak dan qasar. Qasar itu diskon 50%. Yang bisa sholat qasar itu hanya sholat yang 4. Selain daripada 4 nggak boleh dipotong. Maghrib nggak boleh 1,5. Subuh nggak boleh 1. Jadi yang 4 itu diskon 50%, berarti qasar menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Gitu. Lalu kita dalam perjalanan, mestinya yang berat itu menyempurnakan. Tetap 4 rakaat. Tetapi rupanya dalam hal ini, sholat 2 rakaat itu jauh lebih baik, lebih tinggi pahalanya daripada sholat 4 rakaat. Ini maksudnya keluar dari kaidah tadi. Jadi kalau kita perjalanan, ya kalau diberikan perjalanan oleh Allah, kalau kita diberikan kesempatan, Bapak Ibu sekalian, maka kita manfaatkan qasar. Sebab pahala qasar itu jauh lebih. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Ada ibu-ibu yang tayamum itu dia merasa tidak Ada pernah saya sampaikan di sini ya. Yang paling berat kan wudu. Yang ringan itu tayamum. Tapi ada yang rela nggak sholat hanya karena tidak dapat air wudu. Lalu kita ajarkan tayamum. Kata mereka ini kayak main-main, seperti tidak serius. Padahal pahala tayamum itu ketika kita tidak dapatkan air itu adalah utama sebagai pengganti wudu. Nah, itu yang pertama Ibu sekalian. Jadi besok siapa yang mau pergi safar, traveling, kalau ada fasilitas 2 rakaat, ya manfaatkan saja 2 rakaat. Jangan merasa
apa namanya? Jangan merasa ini masih ada kesempatan, energi saya masih ada. Bagus saya eh, sholat sempurna. Sama juga nanti dengan ini. Bulan puasa, definisi puasa itu adalah al-imsak, menahan makan, minum, dan seterusnya itu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ketika matahari terbenam, yang paling utama kita lakukan adalah berbuka. Jangan kita mengira dengan ketika orang berbuka lalu kita ingin pahalanya lebih daripada orang semua buana ini, buana ya, Kijang Jaya. Kita ingin pahala kita sendiri lebih banyak daripada pahala orang sekampung ini. Maka kalau berbukanya jam 16.30, maaf, jam 18.30, saya sendiri mau pahala, saya berbuka jam 7. Berarti capek-capek masih ada setengah jam. Tahu nggak Ibu? Berbuka jam 16.30 itu lebih baik daripada, jam 18, jam 6.30 lebih baik daripada berbuka jam 7, walaupun kita banyak capeknya atau banyak pengorbanannya. Sama dengan itu. Nanti kita sampaikan kenapa itu lebih afdol, ya karena itu mengikut apa yang dibuat oleh Rasul. Yang kedua, ad-duha afdaluha samanun. Salat duha yang paling afdol itu adalah 8. Wa aksaruha isna asyara. Isnata asyara. Sementara yang paling banyak itu adalah 12 rakaat. Tetapi sholat duha 8 rakaat itu lebih baik daripada sholat duha yang 12 rakaat. Berarti keluar juga dari kaidah tadi, tidak berarti semakin berat kita lakukan maka pahala semakin banyak. Kemudian begini lagi, al-witru bisalasin. Sholat witir, ini sekedar mengulang, sholat witir itu minimal berapa rakaat? 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Boleh dilakukan terus, tetapi untuk 3 rakaat itu lebih afdol daripada 5 rakaat. Dalam artian kita putus-putus membacanya. Maka sholat witir 3 rakaat itu lebih baik atau lebih afdol dari yang lain. Ini lagi pendek-pendek aja. Qira'atu suratin qasirah fis shalah afdalu min ba'di suwarin. Jadi begini. Kalau ibu-ibu sholat, setelah baca Al-Fatihah kita baca surat. Rupanya ini bukan untuk membela orang yang sedikit hafalan ini. Rupanya lebih afdol membaca surat pendek tetapi tamat, maksudnya tamat daripada membaca surat panjang tapi tidak tamat. Bukan berarti nyuruh baca qulhuwallah, baca kalau Zubran Falak, tapi ternyata memang kalau dalam sholat membaca surat pendek tapi khatam itu lebih baik daripada membaca surat yang panjang tapi hanya separuh atau sebagian dari ayat. Mestinya semakin berat kita, semakin lama kita baca, pahalanya semakin besar. Rupanya tidak. Maka membaca surat-surat pendek itu lebih afdol. Kemudian yang kelima, ini khusus bagi laki-laki. As-salatu marrah fil jama'ah afdalu min fi'liha wahdah khamsan wa isyrina marrah. Salat jamaah 1 kali itu lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian walaupun berkali-kali. Jadi jangan disangka sholat jamaah sendiri itu pahalanya sedikit. Rupanya pahala sholat jamaah itu banyak walaupun hanya dilakukan sendiri. Walaupun sekali daripada sholat sendiri tapi berkali-kali. Padahal kita lebih capek melaksanakan sholat sendirian berkali-kali daripada sholat berjamaah 1 kali. Ini lagi. Sholat 5 waktu ya. Sholat itu 5 waktu. Rupanya pahalanya masing-masing itu berbeda. Di sini sebutkan sholatus subuhi afdalu min sa'iris sholawat. Sholat yang paling pendek di antara 5 sholat apa itu? Subuh, hanya 2 rakaat. Rupanya sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya sangat besar. Lebih baik, lebih tinggi pahalanya daripada sholat yang 4 lagi. Padahal cuma 2 rakaat. Kenapa? Rupanya yang paling berat itu
bagi orang adalah sholat subuh. Betul tidak? Betul ya? Nah, ini paling berat. Maka dulu, ibu sekalian, dulu untuk melihat mana yang teman, mana yang lawan itu sama Nabi itu mudah. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan susah mendeteksi orang. Ini mana yang kawan, mana yang lawan. Orang bisa membuat branding, personal branding, bisa membuat apa namanya, image, bisa membuat pencitraan, sebetulnya tidak baik, bisa menjadi baik gitu. Zaman Nabi itu juga sudah mulai ada pencitraan. Tapi satu hal yang selalu dipegang oleh Rasul untuk membedakan kalian dengan lawan kalian, kata Rasul pada sahabatnya. Yaitu apa? Kemampuan mereka untuk istiqomah melaksanakan sholat subuh. Jadi nggak susah milih sahabat yang militan dengan sahabat yang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau orang munafik, orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan bisa lama bertahan untuk melaksanakan sholat subuh. Begitu beratnya. Maka ini dijadikan sebagai pemisah atau tanda bagi orang-orang yang mana yang kawan, mana yang lawan. Maka dari begitu, walaupun sholat subuh 2 rakaat, itu lebih baik atau lebih utama dibandingkan dengan sholat yang lain, tapi bukan bermakna dipilih. Udahlah sholat subuhnya 2 rakaat lebih hebat, jadi sholat yang lain itu kurang hebat, ditinggal tidak. Sama dengan orang yang apabila pergi sholat jamaah, bila berwudhu di rumah, lalu pergi ke masjid, sholat jamaah, setelah subuh dia tidak langsung pulang. Setelah subuh dia tidak pulang, tapi dia berzikir sampai terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat. Siapa yang melakukan itu dengan serius, maka sama pahalanya dengan pergi haji dan umroh. Tanpa menggugurkan kewajiban pergi haji dan umroh. Apa maksudnya? Walaupun kita dapat pahala pergi haji setelah siap subuh, tetapi ketika ada kesempatan tidak menggugurkan pahala apa kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Begitu. Jadi sholat subuh itu begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, rakaatul witri afdalu min rakaatil fajar. Ini juga baru saya tahu. Ibu mana yang lebih sering sholat sunat sebelum subuh itu namanya sholat fajar. Sholat sunat fajar. Mana yang lebih sering ibu sholat sunat fajar daripada sholat witir? Mana yang lebih selalu? Sholat sunat fajar. Saya ingin kasih kaidah nih. Di sini disebutkan rakaatul witri afdalu min rakaatil fajar. Satu rakaat sholat witir ternyata lebih afdal daripada 2 rakaat sholat fajar. Rupanya banyak orang yang bisa melaksanakan sholat fajar, tapi jarang orang bisa melaksanakan sholat witir. Makanya pahala besar. 1 rakaat saja. Kenapa? Karena orang nggak mau. Sama dengan sholat maghrib. Ibu kalau di Pekanbaru sekarang, kalau lihat muslim, wah maghrib itu luar biasa. Bukan muslim. Kalau melihat masjid, ya alhamdulillah sekarang luar biasa masjid di Pekanbaru. Tapi jamaah dipastikan jamaah sholat maghrib jauh lebih ramai daripada jamaah sholat subuh. Kenapa itu tadi? Karena dia berat sekali untuk melaksanakan sholat subuh. Saya juga bersyukur ibu sekalian. 10 tahun atau 10 tahun terakhir lah, atau 15 tahun terakhir, kecintaan orang Islam pada masjid itu tinggi sekali. Dulu yang datang ke masjid ini, bisa kita lihat karakter orangnya. Pertama, orang-orang di atas 50-60. Yang kedua, orang galau. Ya kan? Berdoa. Kemudian, kehidupannya susah sekali galau gitu kan. Nah, kemudian orang yang ditinggalkan oleh pasangan, itu biasanya lari ke masjid. Kesannya itu yang ke masjid itu orang-orang yang bermasalah. Tapi sekarang Bapak-Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, luar biasa di Pekanbaru itu. Yang datang ke masjid sekarang adalah orang-orang pilihan. Lihat dari pekerjaannya, maka muncul kebangkitan orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bulan Ramadan itu namanya 10 malam terakhir, namanya itikaf. Itikaf itu Bu, orang tidak pulang. Bahkan ada orang sholat qiyamul lail yang dari rumah, kalau dia nggak bisa itikaf, dari rumah jam 2 sampai selesai waktu sahur. Dulu Bu nggak ada istilah ini. Udah lama orang-orang tua kita hidup dulu, nggak ada orang yang keluar rumah jam 2 malam untuk mendirikan sholat malam pada 10 malam
terakhir. 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir saya saksikan, kalau kita keluar di Pekanbaru itu jam 2 malam sebelum terakhir, itu sibuk sekali dengan mobil-mobil pribadi keluar mencari masjid untuk melaksanakan qiyamul. Ini salah satu kebangkitan umat Islam sekarang. Mereka sangat cinta kepada masjid. Maka sholat witir 1 rakaat itu jangan ditinggalkan. Karena sholat subuh 2 rakaat itu, sholat subuh 2 rakaat itu banyak melakukan. Oke, selanjutnya disampaikan. Takfifu rakaatil fajar afdalu min tatwiliha. Meringankan sholat sunat sebelum subuh itu lebih afdal daripada membacanya panjang-panjang. Contohnya begini. Sholat sunat sebelum subuh itu kan sebentar saja. Yaitu antara azan dan iqamah. Makanya ibu-ibu jangan mencari pahala yang panjang-panjang dengan membaca surat di sholat sunat fajar. Maka Nabi bilang ini, saking pentingnya sholat sunat sebelum subuh itu, bahkan kalau kita nggak sempat lagi, boleh melakukannya setelah sholat subuh dalam waktu tertentu. Dan Nabi langsung atur, kalau kalian sholat sunat sebelum subuh, saking pendeknya, yang pertama baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dibaca Qul huwallahu ahad. Cukup baca itu dan jangan terlalu panjang-panjang. Artinya, rupanya kalau ingin membaca surat panjang itu baca dalam sholat tahajud. Tapi dalam sholat sunat sebelum subuh lebih baik ditahfifkan, diringankan. Jangan terlalu panjang karena meringankan itu pahalanya lebih besar. Kemudian disebutkan sholatul id, sholat sunat id afdalu min sholatil kusuf. Pernah ibu dengar sholat kusuf? Sholat kata pengarang ini, sholat sunat id, Idul Adha dan Idul Fitri itu lebih afdal daripada sholat kusuf. Pernah dengar sholat kusuf? Belum. Melakukan sudah? Sholat gerhana. Pernah melakukan sholat gerhana? Pernah ya? Rupanya sholat id itu lebih afdal daripada sholat gerhana. Mana yang lebih? Kalau pengalaman, mana yang lebih lama sholat id daripada sholat gerhana? Lebih lama sholat gerhana. Tetapi sholat id lebih afdal daripada sholat gerhana. Itu beberapa hal terkait dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan rupanya tidak semua amalan yang berat kita lakukan itu pahalanya besar. Tapi ada juga amalan yang sederhana kita lakukan tetapi pahalanya lebih baik. Kemudian al-udhiyah, berkurban, hari raya Idul Adha itu menyembelih. Ibu kan sering berkurban. Setelah berkurban, itu dagingnya ibu sedekahkan semua atau dimakan sebagian? Sebagian dimakan. Mana yang lebih berat? Mengasih semuanya atau memakan dulu baru kasih sebagian? Saya ulangi. Mana yang lebih berat? Disedekahkan semuanya atau dimakan sebagian lalu disedekahkan sebagian lagi? Yang paling berat adalah sedekahkan semua. Tapi pahalanya Bu lebih baik ibu makan dulu sebagian lalu disedekahkan sebagian. Itu pahalanya lebih besar daripada disedekahkan tahu kan? Jadi kaidah tadi berlaku lagi. Jadi kalau besok ibu berkurban, jangan ingin cari pahala banyak, udahlah saya nggak mau saya ambil, udah saya kasih aja seorang supaya pahalanya besar. Enggak. Kenapa? Karena memakan bagian itu lalu disedekahkan sebagian lebih hebat pahalanya daripada memberikan semuanya. Ini kaidah yang tadi keluar dari kaidah semakin banyak pengorbanannya maka semakin banyak pahalanya. Dan ada beberapa pengecualian lagi sama dengan begini. Ini agak sensitif ini. Ini direkam kan? Direkam. Ada sensitif begini. Mana yang lebih, mudah-mudahan tidak ada masalah nih. Ini masalah lama.
Mana yang lebih berat atau lebih pendek baca Allahumma sholli ala Muhammad daripada Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad? Lebih pendek pakai Sayyidina atau tanpa Sayyidina? Tetapi dalam sholat lebih besar pahalanya membacanya pendek itu daripada membaca panjang-panjang. Jadi kalau ibu sholat lebih afdol, lebih utama membaca pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad daripada Allahumma sholli ala bertambah-tambah yang lain. Pertanyaannya kenapa begitu ibu sekalian? Rupanya besar tidak besarnya pahala itu ditentukan oleh namanya ittiba. Kita ikut model. Rupanya kalau Nabi yang buat, walaupun kelihatan sedikit, tapi Nabi yang buat. Itu pahala yang besar daripada kita menyangka sebuah amalan itu hebat, tetapi tidak pernah dibuat oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibu sekalian, itu sebagai pembuka kajian kita sore hari ini. Satu aja ibu bawa pulang, pegang, bahwa menurut kaidah agama ini semakin berat kita melakukan amal, maka semakin banyak pahalanya. Tapi ada beberapa amalan yang justru semakin ringan yang pekerjaan itu, pahalanya semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang perlu didiskusikan, masalah lain juga boleh. Nanti kita tampung. Mudah-mudahan Allah takdirkan lagi kita bisa bertemu. Kalau tidak saya kirim jawabannya. Kalau saya nggak bisa, saya kirim jawabannya ke Kijang Jaya atau ke Tapung Hilir ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum move on, jadi belum masih. Saya lihat wajah ibu-ibu yang duduk, rupanya ada yang sudah pergi ya. Udah pulang kampung duluan. Istri yang siapa? Oh iya benar. Ibu Supri ya, yang dulu aktif, paling aktif di sini. Karena itu memori terakhir saya ke sini, jadi masih itu. Semoga semua jamaah kita yang telah dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan mereka diterima dan menjadi amal soleh. Silakan ibu sekalian kalau ada yang perlu kita diskusikan tentang pertanyaan ini. Saya tadi diingatkan tentang guru dengan siapa tadi request itu tentang guru dan ini. Itu nanti ada tetapi agak panjang, itu tentang pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu agak panjang. Silakan ibu sekalian kalau ada yang perlu diperdalam dalam waktu yang sangat singkat ini menjelang sholat asar. Silakan. Ibu yang selalu bertanya itu Bu Okto ya? Hah? Oh, pulang kampung. Oh ya, saya kalau kasih apa biasanya dia yang paling. Silakan kalau ada ibu. Cukup? Ya silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya bawa pulang. Nanti saya cari jawabannya. Tanya aja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apakah dari Pekanbaru ke sini, apakah dari sini ke Pekanbaru itu sudah bisa sapa atau belum? Yang dipelajari 60 atau 40 ya? Nah, 60, 80. Sekarang gini. Rupanya jarak, gimana saya menyampaikan ini? Kita boleh melakukan jamak qashar itu karena sulitnya kita melakukan atau karena kita berjalan. Itu dulu Bu. Kenapa kita diberikan kesempatan jamak dan qashar?
Apakah karena kita sulitnya untuk melakukannya secara sempurna atau karena kita berjalan? Saya ulangi, diberikan jatah kita untuk boleh jamak itu karena kita berjalan atau karena sulitnya kita melakukan secara normal? Karena jadi kaidahnya begitu. Ulama berbeda. Apakah karena kita sulitnya melakukan secara normal atau karena kita ada kesulitan? Rupanya Muhammadiyah merajikan kita itu diberikan kesempatan jamak kos itu bukan karena sulitnya melakukan secara sempurna di sana, tapi karena kita melakukan safar itu perjalanannya itu menjadi ilat. Nah, sekarang berapa jumlah ilatnya itu ada marhalahnya sesuai dengan ini. Maka kalau untuk di sini 80 kilometer itu sudah bisa kita lakukan kilometer karena zaman Nabi itu tidak pakai kilometer tapi kampung. Batas kampung dulu. Maka sekarang ini kalau kita meyakini begini, kalau naik pesawat itu sulit nggak melakukan sholat. Artinya ribuan kilometer bisa saja kita tempuh dalam waktu 1-2 jam. Boleh nggak itu melakukan jamak qasar? Boleh. Jadi ingat bukan karena sulitnya kita melakukan itu secara sempurna, tapi yang menjadi penyebabnya itu kita safar atau keluar dari kampung kita. Wallahu a'lam bishawab.